Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi sudah dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh bangsa, mari kita bersatu. Kita harus bersama lawan hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Ya, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video daripada Prabowo yang udah tahu dan tentang ini berkibarnya bendera One Piece ini yang seharusnya di tahun ini atau di bulan ini akan sebentar lagi berkibar bendera merah putih, teman-teman. Dan di sini lain kita lihat bahwa ada juga bendera baru ini yang saya lihat yang namanya One Piece ini, ya teman-teman. Dan di sini menuai beberapa polemik di masyarakat yang juga ada mengatakan ini bisa jadi pemecah belah, katanya, teman-teman. Ajakan pengibaran bendera One Piece viral jelang HUT RI ke-80, ternyata Prabowo tahu. Dan di sini, teman-teman, dia juga mengatakan bahwa ini pengibaran atau berkibarnya bendera ini di mana-mana yang sudah viral di media sosial, teman-teman. Prabowo udah tahu, ya, teman. Dan di sini banyak warga yang menilai bahwa ini bisa jadi pemecah belah. Menjelang sakralnya perayaan HUT RI ke-80, fenomena ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece menggema masyarakat. Namun apakah Presiden Prabowo Subianto tahu soal ini? Atau setidaknya apakah Prabowo tahu anime One Piece itu sendiri? Mengingat ajakan untuk mengibarkan bendera Jolly Roger kru topi jerami dari anime populer One Piece di samping bendera merah putih terus bergema. Aksi mulanya tampak seperti lelucon jenaka ini ternyata menyimpan makna satir yang dalam terhadap kondisi politik Indonesia. Dari berbagai daerah, video-video yang menampilkan bendera tengkorak bertopi jerami itu berkibar di truk depan rumah hingga kapal. Prabowo tahu itu One Piece. Menariknya, demam One Piece ini tidak hanya menjangkiti rakyat, kalangan muda dan netizen. Dalam sebuah perbincangan santai dengan konten kreator Bayu Skak tahun 2003 lalu, Prabowo Subianto mengaku tahu apa itu One Piece. Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sedang berbincang soal industri kreatif dan Bayu Skak yang juga merupakan aktor sutradara dari penulis lagu.
Obrolan itu bermula ketika Bayu Skak bertanya kepada Prabowo mengenai pengetahuannya tentang anime tersebut. "Bapak tahu One Piece enggak?" tanya Bayu Skak. Mengenal bendera One Piece yang viral jelang HUT RI ke-80 ternyata bukan simbol bajak laut biasa. One Piece, kartu apa ya anime? Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti, jawab Prabowo. Pak Prabowo tahu One Piece ini spektakular. Pak, ini sebuah karya kreatif dan ini berasal dari negara Jepang. Tutur Bayu yang terkejut lantaran Prabowo mengetahuinya. Percakapan ini dengan cepat berbelok ke arah yang lebih substantif. Prabowo melihat fenomena global One Piece justru bertanya balik, ada nggak anak-anak Indonesia yang bisa bikin anime kayak begitu? Pertanyaan ini membuka diskusi tentang potensi besar industri kreatif di Indonesia. Bayu Skak menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta, namun seringkali hanya berperan sebagai tukang atau tenaga kerja untuk intelektual, properti atau IP asing tanpa bisa menciptakan dan memiliki sendiri. Ya, teman-teman, inilah tanggapan daripada berkibarnya bendera One Piece ini yang baru, dan udah lama sih dibilang di sini Pak Prabowo udah tahu, yang berupa kartun atau mainan, dan dalam lambang bendera yang berkibar ini memiliki makna, katanya makna yang sangat dalam. Kita juga tidak tahu, teman-teman, dan kalau menurut saya ini bisa-bisa jadi polemik ke depannya karena yang seharusnya di bulan Agustus ini, yang sebentar lagi kita merayakan Hari HUT kemerdekaan yang ke-80, yang biasanya berkibar bendera merah putih, ya ini berkibar juga bendera baru ya teman-teman, yaitu One Piece ini. Dan mudah-mudahan ada tanggapan daripada pemerintah tentang bendera yang berkibar ini, teman-teman, karena banyak menuai polemik. Di tengah seruan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, pemandangan tak biasa justru muncul di berbagai lini media sosial. Sejumlah warga Indonesia tampak turut mengibarkan bendera One Piece lengkap dengan latar hitam dan simbol tengkorak bertopi jerami, ikon utama dari kelompok bajak laut dalam serial anime legendaris Jepang One Piece. Kejadian ini sontak menarik perhatian publik dan memicu perdebatan luas yang tentang makna di balik pengibaran bendera tersebut. Ya, teman-teman, di sini dikatakan udah banyak polemik tentang berkibarnya bendera One Piece ini yang kita tidak tahu, dan di sini dikatakan banyak makna dari bendera One Piece ini. Oke, teman-teman, sekian saja dulu konten kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.